Halo guys, welcome back with me, Sherry Janela yang akan menemani kalian untuk membahas nih kisah-kisah kerajaan mistis yang ada di Pulau Jawa. Well, especially Indonesia, since berdiri, kita sudah memiliki beberapa sejarah tentang kerajaan-kerajaan yang pernah ada, kayak Kerajaan Majapahit, Kutai Kartanegara, Samudra Pasai. Ya, kalau itu mah kerajaan terlihat ya kan ya. Tapi di video kali ini aku akan bahas kerajaan-kerajaan yang tak kasat mata atau kerajaan gaib yang ada di Pulau Jawa di Indonesia. Well, tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya nih kita untuk subscribe YouTube channel aku dulu. Aku hitung sampai 5 ya adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tanpa basa-basi lagi, it's time to be serious. Waktunya gue stop. Ya, yang pertama ada Alas Purwo. Alas Purwo merupakan hutan paling melegendaris yang ada di ujung timur Pulau Jawa. Hutan ini dikenal banget nih mempunyai banyak banget hal-hal mistis yang banyak orang juga percaya, apalagi orang-orang sekitar. Katanya nih, di hutan ini, di Alas Purwo ini merupakan kerajaan jin terbesar yang ada di Pulau Jawa, serta tempat bertapanya para raja-raja yang dulu itu loh. Ya makanya aku akan menjelaskan sedikit tentang background dari Alas Purwo ini. Diyakini bahwa Alas Purwo ini merupakan tempat bertapanya para raja. Kenapa? Why? Kamu ngomong kayak gini, Seri Jelena? Karena Alas Purwo ini merupakan hutan yang sangat-sangat sudah lama ya, yang berada di Indonesia, apalagi tanah Jawa ini. Banyak banget nih kayak gua-gua yang ada di dalam hutan ini, dan diyakini bahwa raja-raja yang mendahului kita yang in the past itu pernah melakukan kegiatan bertapanya itu di dalam gua ini. Ya karena diyakini melakukan komunikasi dengan makhluk-makhluk lain. Penduduk sekitar tuh mengatakan bahwa sebelum negara Indonesia ini benar-benar merdeka, almarhum Insinyur Soekarno sering banget mendatangi Alas Purwo ini untuk bertapa dan untuk melakukan komunikasi dengan Ratu Pantai Selatan, which is Nyi Roro Kidul. Teori yang kedua mengatakan bahwa diyakini lagi nih si Alas Purwo ini merupakan kerajaan jin terbesar yang ada di tanah Jawa. Orang-orang setempat nih meyakini bener-bener yakin banget nih bahwa Alas Purwo ini merupakan kerajaan terbesar jin karena mereka sering banget ngeliat di dalam hutan ini tuh ada sosok genderuwo, ada sosok makhluk yang berbadan besar, berbulu hitam dan juga wajahnya menyeramkan. Dan konon katanya orang-orang tuh pada nggak berani ke dalam hutan itu karena kalau misalnya orang-orang masuk ke dalam hutan itu, orang-orang itu kecil kemungkinan keluar dari hutan Alas Purwo ini. Dan kalaupun nih orang ini berhasil keluar dari hutan ini, mereka akan mengalami kesialan sepanjang hidup mereka. Oh, so creepy. Karena katanya makhluk-makhluk di sana tuh nggak akan ngebiarin orang yang udah terjebak di dalam hutan itu untuk keluar atau bebas. Again, to become their friends. Yes. Lanjut, teori ketiga mengatakan bahwa Alas Purwo ini menjadi tempat pesugihan. Ya walaupun dikenal angker, hutan ini angker, banyak banget nih orang-orang juga yang melakukan pesugihan di hutan ini. Karena yang aku bilang tadi, ini merupakan kerajaan terbesar jin karena banyak banget tumbal-tumbal yang pernah ada untuk korban pesugihan ini, dan juga banyak banget anak hasil perkawinan jin dan juga manusia yang ada di hutan ini. It's very interesting. Teori yang keempat ada suara misterius yang membawa malapetaka. Mitos suara misterius ini berasal dari hutan gaib ini ya guys ya, hutan gaib ini. Dan konon katanya bagi siapapun yang ada di Alas Purwo ini yang mendengar suara misterius itu, especially suara-suaranya itu memanggil nama orang tersebut, jangan sekali-kali menengok atau mencari sumber asal suara tersebut berada. Karena jika kalian mencari atau menengok atau ya whatever it is, kalian cari di mana orang yang manggil gue, kalian bakal mendapat malapetaka seumur hidup kalian. Ya. Dan gak cuma itu, kalian tuh dapat kesialan-kesialan juga guys seumur hidup kalian.
Jangan ya, jangan juga, hati-hati pokoknya kalau ke Alas Purwo ya. Bahkan nih ya, ternyata kalau kalian benar-benar mencari sumber asal suara itu, kalian bakal hilang dibawa oleh makhluk gaib yang sudah memanggil kalian di hutan Alas Purwo itu. Mantap kali. Teori selanjutnya, dipercaya bahwa Alas Purwo ini merupakan situs peninggalan dari kerajaan Hindu Majapahit. Wow, ternyata yang aku bilang di awal ternyata ada hubungannya ya sama Alas Purwo. Karena di tengah hutan belantara Alas Purwo ini terdapat situs peribadatan agama Hindu yang konon katanya merupakan peninggalan dari kerajaan Majapahit. Situs tersebut atau tempat tersebut merupakan tempat yang sangat sakral di daerah Alas Purwo tersebut. Dan saat ini tempat tersebut masih menjadi tempat peribadatan orang-orang yang mempunyai agama Hindu, mulai dari tanah Jawa hingga sampai ke Bali. Dan teori yang terakhir untuk Alas Purwo ini, dipercayai Alas Purwo ini menyebabkan hilangnya Sabdo Palon. Karena di tempat ini pula, konon katanya menjadi saksi pertemuan antara Prabu Brawijaya kelima dengan abdi setianya Sabdo Palon saat Majapahit runtuh. Dan si sang raja ini berdiskusi dengan Sabdo Palon yang konon katanya si sosok ini tuh mempunyai ilmu spiritual yang tinggi. Setelah pertemuan itu, sang raja akhirnya memutuskan untuk pergi ke Gunung Lawu, sementara si Pak Sabdo Palon ini hilang ke nirwana alam purwo. Bilang dia yang punya ilmu tinggi hilang di Alas Purwo. Wow, impressive. Yang kedua, Gunung Merapi. Gunung Merapi ini merupakan gunung teraktif atau gunung yang masih aktif. Terlebih lagi ini adalah merupakan gunung Merapi yang abu vulkanik itu masih beraktivitas ya guys. Dan orang-orang mengatakan gunung ini juga merupakan gunung yang dikuasai oleh kerajaan gaib. Karena nih, ternyata Gunung Merapi yang dipimpin oleh Eyang Merapi ini mempunyai background story can actually blow your mind actually. Dan sebenarnya bisa membuat kalian termind blowing gitu ya, karena ternyata Gunung Merapi ini pernah membantu kerajaan Mataram untuk melumpuhkan tentara kerajaan Pajang guys. Jadi waktu itu si kerajaan Mataram minta ke Merapi untuk membantu mereka melawan si kerajaan Pajang ini. Dengan apa? Dengan letusan abu vulkanik. Well actually kalau seperti disebut meletus biasa, ya iya emang ya itu gunung meletus biasa aja. Dan ternyata ini adalah bantuan gaib yang diberikan oleh Merapi kepada Kerajaan Mataram untuk melawan Kerajaan Pajang. Kerajaan Gunung Merapi ini berada di sekitaran area Gunung Merapi yang banyak pasir-pasirnya, batuannya. Ya kalau kalian pernah ke Merapi pasti tahu lah ya gimana bentukannya Merapi. Keraton Gunung Merapi ini sudah ada sejak zaman Keraton Mataram. Bedanya Keraton Merapi semuanya ini dikuasai oleh bangsa jin. Dikuasai oleh bangsa jin ya adik-adik. Nah Keraton Merapi ini mempunyai hubungan atau hubungan erat dengan Kerajaan Mataram di masa lampaunya guys ya. No wonder why Merapi helps Mataram tadi. Keraton Merapi ini mempunyai tokoh yang paling terkenal yang ada sepanjang sejarah, yaitu Eyang Merapi. Siapa yang gak kenal dia? Aku pun kenal dia guys. Eyang Merapi merupakan seorang raja alias pemimpin dari para makhluk gaib yang mengendalikan Keraton Merapi. Eyang Sapu Jagat juga merupakan salah satu tokoh penunggu kawah Merapi. Eyang Sapu Jagat mempunyai dua panglima yang bernama Kiai Grinjing Ngosi dan Kiai Grinjing Kawah. Dan juga ada tokoh Eyang Megantara. Eyang Megantara ini merupakan salah satu tokoh pemuka yang berada di puncak Merapi. Si Eyang Megantara ini tugasnya adalah untuk mengendalikan cuaca dan mengawasi daerah sekitaran Gunung Merapi. Gak cuma itu, ada juga tokoh Nyi Gadung Melati. Si tokoh Nyi Gadung Melati ini merupakan pimpinan para pasukan wanita Keraton Merapi dan bertugas untuk menjaga kesuburan dan juga untuk menjaga binatang ternak yang ada di sekitaran area Gunung Merapi. Oh jadi ada tokoh-tokohnya yang dipercayai they have their own job and ya mereka ngurusin pekerjaan mereka masing-masing.
Karena jujur ada juga teman-teman aku yang mendaki gunung yang mengatakan bahwa emang Gunung Merapi ini gunung sakral ya. Jadi mereka percaya juga bahwa ada kehidupan makhluk gaib yang sangat kuat di sana. Kalian pernah ke Gunung Merapi atau ke daerah sekitarannya? Komen di bawah. Yang ketiga, pantai selatan. Siapa yang tidak tahu pantai selatan? Nah, aku akan memberitahu kalian beberapa cerita singkat di balik pantai selatan ini. Well, sebenarnya penguasa kerajaan paling terkenal pantai selatan sebenarnya adalah Ratu Mila Gendra. Dia merupakan permaisuri dari Prabu Siliwangi. Setelah kerajaan Pajajaran ini takluk pada Kesultanan Banten, maka Ratu Nila ini gak mau lagi mengikuti jejak dari Prabu Siliwangi. Karena Prabu Siliwangi ini dipercaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, si Ibu Ratu ini gak mau. Sang ratu ini lebih memilih untuk menceburkan diri atau menenggelamkan diri di laut, guys. Nah, karena dia punya kesaktian yang sangat-sangat besar gitu ya. Dia nggak mati itu ternyata di dalam laut itu. Akhirnya dia melakukan satu ritual yang bernama Mukso. Dan pada saat itu Ratu Nila ini mengandung dan melahirkan dua anak perempuan yang bisa kita panggil Nilam Sari dan juga Nilan Tamsari. Nah, si Nilam Sari ini dipercaya ingin menguasa laut pantai selatan dan si Nilan Tamsari ini dipercaya ingin menguasai pantai utara. Kedua ratu ini, si Ratu Nilan Tamsari, udah kita panggil aja Nyi Roro Kidul dan juga kembarannya Nyi Lanjar. Akhirnya ya udah mereka punya job masing-masing. Dan especially si Ratu Nyi Roro Kidul ini menguasai pantai selatan. Nah, orang-orang percaya bahwa ada nih sosok untuk mencari tumbal untuk kerajaan gaib di bawah laut itu untuk menjadi prajurit dari si Nyi Roro Kidul ini. Dan juga nih, ternyata almarhum presiden pertama kita Insinyur Soekarno pernah melakukan kontak komunikasi dengan Gusti Kanjeng Nyi Roro Kidul untuk meminta restu pembangunan Indonesia. Dan dari situlah Nyi Roro Kidul ini menguasai laut pantai selatan. Nah, si Pak Insinyur Soekarno ini dulu bertemu dengan Nyi Roro Kidul itu di daerah Karanghawu. Nah, Karanghawu ini juga disebut sebagai alun-alun utara kerajaan pantai selatan, atau lebih tepatnya dekat pintu depan atau pintu gerbang dari pantai selatan. Terus juga ada Pantai Karangbolong atau Labuan Ratu adalah halaman depannya keraton dari pantai selatan. Terus juga nih, halaman belakang keraton kerajaannya itu berada di Banyuwangi, Lambangan sampai ke daerah Pulau Bali. Yang terakhir, Pulau Mas. Ya, kalau kalian lihat sendiri, ini tuh emang ya cuma rawa-rawa yang berada di Pulau Indramayu. Tapi nih, kalau kalian yang indigo atau yang bisa melihat makhluk halus, dipercaya bahwa tempat Pulau Mas ini merupakan kerajaan jin yang berdiri kokoh dengan lapisan emas murni di kerajaan tersebut. Nah, kerajaan gaib Pulau Mas ini dipimpin oleh Raja Jin Sakti yang bernama Raden Werdinata dan didampingi oleh Mahapatinya yang bernama Jongkara dan dibantu Panglima Perang Kolo Srengi. Menurut legendanya nih guys, sebelum Indramayu ini ada, Raden Werdinata ini perang melawan Raden Wiralodra dan pembantunya si Ketingkil yang membabat hutan, lembah, sungai untuk membangun atau untuk membuat kerajaan Mas. Nah, karena hal ini si Raden Werdinata ini nggak terima ya kan soal si Raden Wiralodra ini, sehingga nih si Raden Werdinata ini menantang si Raden Wiralodra ini selama 1 tahun guys, setahun dia menantang. Nah, dengan bantuan dari raja dari kerajaan gaib ini yang bernama Kolor Numin, akhirnya kedua Raden ini tuh berdamai, tapi dengan syarat Raden Wiralodra ini harus menikahi putri dari Raja Werdinata. Nih, saking megahnya kerajaan Pulau Mas ini ya, orang-orang yang punya kekuatan untuk melihat tuh, dia bilang katanya sangat-sangat berkilau dan bercahaya sampai kadang silau gitu di mata karena lapisan emas yang megah dan mewah itu. Keren banget katanya.
Nah, menurut kisah yang beredar lagi nih mengatakan bahwa kerajaan Pulau Mas adalah sebuah kerajaan yang dibangun oleh si Wiralodra ini. Nah, raja pertama dari kerajaan ini akhirnya memutuskan untuk membangun kerajaan ini, terus kayak dia membabat hutan sampai akhirnya terhalangi oleh raja gaib, yang raja gaibnya itu bernama Raden Werdinata. Nah, karena perseteruan dua orang ini udah berlangsung hampir setahun ya. Terus orang-orang berdua ini konon dikatakan mempunyai kekuatan yang sangat-sangat sakti tadi. Nah, pertarungan itu sempat mengguncangkan, bahkan mengguncangkan alam ya. Kira-kira sampai alam gaib diguncangnya itu karena saking dua orang berkelahi sampai setahun. Nah, salah satu petinggi dari Raja Jin yang bernama Raja Kalacungkring yang saat itu menganggap bahwa pertarungan ini tuh kalau nggak diberhentiin tuh bakal berdampak buruk untuk semua orang. Makanya dia melerai pertikaian itu tuh. Nah, lahirlah perjanjian Pulau Mas yang menyatakan kedua dunia tersebut akan damai. Oke, udah dilerai, damai lah kan. Setahun lama banget, kenapa nggak dari tadi aja Pak Kalacungkring? Kedua alam yang berkolaborasi ini ternyata malah menimbulkan banyak petaka ya guys. Ya ini salah satunya banyak manusia yang bergantung atau meminta tolong kepada makhluk sebelah kita, dunia gaib kita gitu ya. Makhluk gaib. Dan oleh karena itu hingga saat ini gak aneh gitu loh kalau misalnya masih ada praktek pesugihan yang ada di daerah Pulau Mas atau di area dari rawa Pulau Mas di Indramayu. Wow, impresif. Well, waktunya berdiskusi dengan aku di kolom komentar. Gimana nih menurut kalian? Itu nih kerajaan-kerajaan gaib yang udah aku rangkum di Pulau Jawa dalam satu video ini. Dan menurut kalian gimana sih kerajaan-kerajaan yang paling nggak masuk di akal, whatever it is. Langsung aja kita berdiskusi di bawah di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, give us a like. Dan jangan lupa buat subscribe lagi channel ini dan juga follow sosial media aku, Instagram aku Sherry Jalena A, sangat-sangat gampang untuk di follow, dan TikTok aku juga Sherry Jalena A. Oke, kalau kalian mau request video apa lagi untuk pembahasan apa lagi yang akan kita bahas di video selanjutnya, ya pokoknya nggak usah malu-malu, langsung aja komen di bawah mau bahas apa lagi di next video ya. Oke, I'll see you guys in the next video. Bye, back.